namanya, kalau terlalu banyak tuntutan dia pasti ngomel, kecuali endorsan ya, dia nurut kalau ada duitnya. Apalagi sekarang baby kan udah 50 ya, jadi aku banyak ngingetin dia untuk jaga kesehatan. Paling gampang dulu deh, misalnya jaga makan. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ngantuk. Alhamdulillah ngantuk, sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita tertarik nih sama konten-konten yang Mbak dan Mas bikin di Instagram. Itu ceritanya gimana sih? Soalnya kan kayak komedi tapi tentang couple juga. Itu tuh dibaliknya tuh briefnya memang dibikin sama Mas dan Mbak atau gimana? Cerita kelucuannya. Iya sih sebenarnya kalau istriku itu kan memang sangat apa ya? Creator lah ya, Iya. konten banget. Dan Si paling ngonten. parenting juga lah, Si paling parenting juga ngonten. dia nguasain. Jadi dia tahu tuh konten-konten yang memang edukasi, relate gitu loh. Nah kita nih kadang-kadang ikut aja. Suaminya pasrah. Jadi kalau aku biasanya konten tuh nggak pernah ada jadwal kayak harus posting reel sehari satu misalnya gitu ya. Karena aku tahu baby tuh orangnya lebih dari 2 kali atau 3 kali take-nya dia udah bete banget gitu loh. Aku tahu banget gitu loh. Dan biasanya aku lihat konten ini baby banget atau enggak. Kalau aku kan bisa dituntut untuk gila-gilaan gitu ya, atau apa gitu, aku bisa gitu loh. Mau remake lagi gitu konten-konten yang seru-seru, yang lucu gitu, yang gila gitu. Tapi kalau untuk baby ini harus pilih-pilih, ini bisa nggak ya gitu, ini oke nih kayaknya, ini kamu, ini oke nih, ini kamu banget nih gitu. Yang effortless misalnya adegan makan, oh dia paling senang, adegan makan, ulang lagi, oke gitu. Apa lagi nih, pokoknya hal-hal yang aku ngelihat ini nggak terlalu effort buat baby, jadi makanya nggak terlalu produktif dan nggak terlalu setiap hari rajin konten karena kalau terlalu banyak tuntutan dia pasti ngomel, kecuali endorsan ya, dia nurut kalau ada duitnya. Itu harus ya. Oke. Profesional dong. Oh iya, benar. Nah mungkin kalau aku lihat juga dari ada series father daughter duet tuh. Oh, kan? iya, Dan iya, juga Luisa mau gak disampul. Iya, Nah itu memang anak-anak tuh memang diarahkan ikut ke mama papanya atau emang dari dia sendiri, mereka sendiri tuh kepengen atau gimana sih? Mas Mbak. Kalau nyanyi dia mereka yang Kalau pengen. nyanyi sih nggak dipaksa. Emang kadang-kadang kita larang karena kekencengan nih suaranya. Tiap hari nyanyi. Tiap hari nyanyi. Bisa teriak-teriak mulu di rumah kalau nggak ada dia sepi. Bang juga udah mulai teriak-teriak. Jadi memang alhamdulillah 3 anakku ini tuh nggak perlu dipaksa, nggak perlu Effortless lah itu emang mereka pakai arahin. nyanyi. Mereka seneng banget nyanyi. Cuma aku yang mengarahkan untuk ayo dong konten sama papa. Nah ini yang maksain. Gitu. Ayo duet sama papa. Ayo kalian cari materi lagu apa yang kakak ngerasa ih ini jazz banget nih, ini aku banget gitu, ini aku suka banget lagu ini. Papanya nanti kayak kak kamu Ya, itu lagu nanti ini aku yang nanti produce tuh, aku yang papanya yang pikirin kemas, konsepnya. kamu nyanyinya harus gini segala macam. Dan awal-awalnya Syabila juga orangnya kan nggak terlalu ekspresif dan nggak terlalu percaya diri. Jadi dia tuh asal-asalan. Itu aku yang ngomel. Kakak yang proper dong, yang estetik. Udah nggak mau, nggak usah. Kalau Udah anak biarin gua aja, banget. gitu. Kalau anak gua Iya, tuh baby banget. Lah udah papa nggak usah ganti baju, kita ada pendek aja dulu. Mas, sukune mas, kakinya ada yang komen ya, kakinya Jempol, kemana-mana, jempolnya terus sambil tengkurap gitu kan, jadi kayak kurang proper. Tapi aku pikir ya udahlah, target pertamanya adalah gimana caranya supaya mereka bisa tetap mengekspresikan potensi atau hobinya mereka, tapi enjoy dulu gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak tuntutan yang harus make up, terus harus videonya, kameranya estetik gitu ya. Nggak deh, pokoknya yang penting Syabila, Luisa, papanya, entah itu nanti misalnya duetnya bisa sama Bambang atau segala macam, minimal happy aja dulu. Nah itu soal duet, ada nggak kira-kira next mau bikin single berdua gitu? Udah ada omongan? Tuh ada dong. Oh, ada. Jadi Jadi kita masih nunggu. apa ya? Aku pengen Syabila tuh sering banget aku ajak nyanyi ya. Jadi kalau ada sekarang nih offer, aku lagi alhamdulillah digeret offer, sama baby. aku pasti ajak dia kan nyanyi ya satu lagu meskipun dia nggak mau, tapi aku bilang ayolah, aku bilang biar kamu biasa Jam terbang gitu. ya. Karena nyanyi sendiri atau nyanyi kamu sama siapa Atau itu recording. kamu bakal beda nyanyi sama papa. Nah itu emang dia rasain awal-awal gitu, karena memang begitu nyanyi sama papa di panggung dia baru ngeliat gitu, aduh
gua nggak ini ya gitu loh. Nah ini makanya perlu dilatih sih. Jadi dia biasa ketemu orang-orang apa maksudnya penyanyi-penyanyi yang nanti mungkin yang udah lebih pengalaman jauh dari dia. Nah itu nanti dia akan terbiasa. Nah ini aku selalu ajak. Jadi di challenge lah sama papanya supaya dia lebih percaya diri karena challenge-nya anakku ini semuanya jagoan kandang. Beneran, Syabila, Luisa, Bambang itu jagoan kandang semuanya. Begitu udah di panggung, demam. Dulu Syabila kerjaannya tiap manggung keselak bener-bener literally keselak gitu, saking groginya. Luisa pun gitu, kalau di rumah yang BP wah gila bisa jungkir balik performnya, tapi nyanyi main piano wah teriak-teriak, tapi begitu manggung di sekolah pasti mentalnya agak drop dikit gitu. Jadi emang kita orang tua tuh emang harus support tapi jangan berlebihan ya, artinya jangan sampai ayo gitu sementara anaknya belum ready gitu. Jadi kita yang mesti peka melihat oke, ini kelemahannya anakku, jadi kalau misalnya ada kesempatan apa-apa papanya suka, Kak, papa nggak dapat budget untuk backing vokal nih, lagu wanita pecah sama kamu ya gitu. Wah serius pertamanya gitu, terus lama-lama dia udah mulai Oke, bola cintaku duet ya sama papa nggak dapet backing nih. Oke, cie, udah mulai menikmati ya dia gitu loh. Jadi proses itu biar organik, biar dia melihat oh begini ya experience-nya. Mungkin dia belum dapat tawaran untuk nyanyi off air, tapi lewat papahnya dia bisa melatih percaya diri. Oke, tadi balik lagi nih Kak. Tadi kan Kak mention kalau misalnya bikin konten 3 kali itu pas Baby tuh kayak udah bete, itu ngerasa kayak Mas Baby tuh udah capek atau apalagi sekarang udah 50 tahun ya kan? Maksudnya udah kepala 5 jadi kayak udah ngerasa gampang capek kah atau gimana? Itu dari gua muda emang gua malas. Dia nggak seneng gua acting. emang gua nggak seneng exposure gue. Iya. Dari dulu orang. Baby termasuk Makanya gue bilang anak-anak gue lebih ke gue itu kenapa, karena itu nggak seneng konten, nggak narsis gitu loh, nggak punya jiwa kayak nggak usah punya jiwa narsis deh, minimal gini, hai gue lagi memanggung nih, lo jangan lupa pada datang ya gitu, itu kayak ngomong sama kamera tuh buat dia kayak awkward gitu, ngapain sih normal banget, jadi harus aku yang videoin, Beb ini dong promo, kamu kan mau main mau manggung gitu, promo gitu. Oh ya udah gitu. Jadi emang nggak terbiasa sih, masalah kebiasaan aja. Sebenarnya sih masalah kebiasaan. Terus tadi kalau misalnya makanan, di dalam makanan itu masih semangat banget gitu. Itu emang idenya. Jadi gini, sebenarnya aku tuh lucu orangnya. Aku ini komedi. Basicnya komedi ya. Jadi cuman memang nggak komersil komediku. Jadi gaya bercandanya gaya mungkin bercandaku tuh tidak orang-orang tertentu doang yang ketawa. Jadi aku apa namanya idealis gitu loh, komediku sama kayak musikku idealis, komedinya juga idealis, dan aku berteman memang kayak temen gue aneh-aneh kan, Dani, Bimo gitu kan yang modelnya aneh-aneh. Nah itu yang cuma orang-orang itu yang bisa ketawa gitu dari loh. Planet lain lah. Nah kalau misalnya dia ngasih ide tuh kadang-kadang yang memang masuk ke komedi. Oh ini gayanya Baby. Ini gaya gue nih. Gitu. Karena dengan begitu gue nggak. Jadi nggak acting, nggak perlu jadi orang lain gitu loh. Karena gue malas jadi orang lain gitu loh. Ngapain aku disuruh gitu? Dia bisa ngomel tuh, bisa ngomel. Gila lu ya. Gagal, gue begitu gagal. Gituin aja. Iya, tuh dia bisa nolak benar-benar. Jadi itu yang cenderung kadang-kadang taruh lagi. Akhirnya ketemu gitu. Tapi kalau begitu ketemu dia idenya jalan. Gitu. Nah juga kelihatannya nih yang menjaga pola kesehatan kayaknya Kak Nisa banget nih Kak. Baby itu kayak menjaga pola kesehatan gitu. Kayak Kak Baby ini jarang banget kelihatan untuk menjaga pola kesehatan, itu emang kayak gimana dari Mas Baby? Sebenarnya Baby itu lebih rajin nge-gym daripada aku sebenarnya. Cuma nggak pernah mau dikontenin. Kenapa? Karena rata-rata tiap aku kontenin don't judge the book by its cover. Jadi begitu aku kontenin, Baby dia bilang, ih kamu ngapain sih kontenin aku? Nanti orang-orang pada komplain. Ngapain orang lagi? Perut aku gitu. Terus mencet gitu kan, mukanya dikontenin kan gitu kan dia. Jelek ya kalau ngapain? Gitu kan. Terus anaknya kata-kata, "Papa, tahu nggak dikontenin sama Bunda?"
papa mukanya lagi, mas mukanya Orang biasa stress aja gitu. dong mas gitu. Jadi dia nggak pernah bikin konten. Kalau aku kebalikan, aku kebanyakan kontennya. Jadi kalau seminggu cuma sekali, tapi kontennya jadi 3, bisa jadi buat 3 kali posting. Kalau dia bangun tidurnya udah pakai baju olahraga. Gue bilang olahraganya jam berapa? Ya kan pakai dulu aja saya. Gak apa-apa kan. Nanti kan tinggal jalan kalau emang niat gitu. Aku Oke. lebih lebih Ke baju berenang tuh, Oh. tiba-tiba turun gitu ya. Gua, ngapain kamu mau berenang di mana? Iya maksudnya berenang aja nanti kalau aku udah mau aku berenang. Tapi boleh juga ya, kayak gitu ya. Jadi mentalnya disiapin dulu. tapi realisasinya sulit ya. Gitu. Kadang-kadang realisasi, meskipun naruh handphone dekat dia. Iya, tapi penting lah. Apalagi sekarang baby kan udah 50 ya. Jadi aku banyak ngingetin dia untuk jaga kesehatan. Paling gampang dulu deh misalnya jaga makan sama olahraga rutin. Jadi olahraganya misalnya nggak usah 1 jam deh, setengah jam tapi konsisten 3 kali. Sampai detik ini kita masih effort, masih mengupayakan ke arah sana. Begitupun dengan jaga makan ya Beb. Kita berdua senang makan, sekeluarga itu senang makan. Jadi Gula terutama ya. iya, buat- baby udah over 50 udah harus warning nih. Gula harus dibatasin, minyak, kolesterol segala macam. Aku udah bilang, Beb, anak-anak kita tuh masih panjang loh gitu loh. Maksudnya kalau nggak sekarang, kamu 50 nih ibaratnya belnya tuh udah udah rapet gitu loh. Jangan sampai kita muasin hawa nafsu sendiri doang sampai akhirnya nanti nyesel. Terus penyakit datang nih semuanya, nauzubillah min dzalik ya gitu. Tapi ya aku cuma bisa cerewetin dia aja sih. Tapi pada akhirnya balik lagi ke keinginan diri dia sendiri, mau nggak berubah gitu. Berarti Dia tiap hari tuh olahraga masih keras. diingetin, Mas Bibi masih diingetin Susah, untuk baby tuh masalah. orang yang tidak bisa diatur, orang yang nggak bisa dirubah, nggak bisa disuruh, nggak bisa pokoknya udah kamu diam, aku tahu itu baik, udah diam aja. Nanti kalau aku mau aku kerjain. Jadi apapun dia berubah sampai detik ini, semua perubahannya dia, aduh yang tahu baby dulu kayak apa sampai sekarang tuh pasti amazed lah ngeliat dia. Tapi itu bukan kehebatan aku, emang dia nggak mau berubah kok. Jabatan kamu ya cuman kamu yang berani ngomong. Iya, tapi dia intinya tuh nggak usah suruh aku, karena aku kalau udah nge-push dia akhirnya berantem, akhirnya jadi malah nggak sehat lah hubungannya. Jadi aku cukup nasehatin dia, aku cuma bilang ya udah mulai sekarang aku nggak usah ingetin kamu lagi ya. Kalau emang kamu sayang sama aku sama anak-anak, kamu bakal ngelakuin itu entah kapan, tapi tugas aku sebagai istri aku ngingetin itu aja. Gitu.